Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bahan-bahan apa saja yang akan diperlukan dalam sistem IoT optimasi rute pengangkutan sampah, di mana kelompok saya ada Raditya Adi Sasmoyo, kemudian saya Heri Kurniawan, dan selanjutnya ada Muhammad Fahrul Alawi. Nah, peralatan alat yang pertama yaitu ada microcontroller Arduino Uno, di mana microcontroller ini memiliki board microcontroller berbasis Atmega 328, di mana memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Kemudian di sini ada moisture sensor, di mana ini adalah sensor kelembaban yang dapat mendeteksi kelembaban dalam tanah. Sensor ini sangat sederhana tetapi ideal untuk memantau taman kotak atau tingkat air pada tanaman di pekarangan rumah. Sensor ini terdiri dari dua probe untuk melewatkan arus melalui tanah, kemudian membaca resistensinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembaban. Yang selanjutnya di sini ada sensor bau. Sensor bau adalah sensor gas yang dapat mendeteksi kondisi udara di sekitarnya dengan mendefinisikan jenis gas yang ada di udara. Sensor ini sangat sensitif dan variatif terhadap kondisi udara yang terjadi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farul Alawi. Perangkat yang selanjutnya adalah modul GSM SIM900A. Nah, modul ini berfungsi untuk menyediakan konektivitas seluler pada rancangan proyek IoT kami. Nah, dengan Arduino Uno, modul ini menyediakan komunikasi melalui antarmuka serial dan memungkinkan untuk mengatur dan berkomunikasi pada perangkat seluler melalui perintah ETI. Nah, perintah ETI atau attention merupakan serangkaian perintah kontrol yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan modul GSM termasuk tipe SIM900A. Nah, perintah ini biasanya dikirim melalui perangkat seluler untuk mengatur fungsi-fungsi yang terdapat pada modul. Yang selanjutnya adalah software IDE. Nah, software IDE yang akan kita gunakan adalah Arduino IDE. Nah, Arduino IDE ini berfungsi untuk sebagai lingkungan pengembangan pada Arduino. Nah, software ini berfungsi untuk menulis, mengupload kode program dan mengkompilasi kode program serta mengawasi kode pemrograman pada Arduino Uno. Nah, software Arduino IDE ini juga menyediakan berbagai macam library dan contoh kode program yang dapat membantu pengembangan proyek. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil alih akan menjelaskan materi alat yang akan kami pakai berikutnya, yaitu bagian harga dari alat-alat ini dan juga pembelian yang akan kami lakukan, yaitu Tokopedia, Lazada, dan berikutnya akan saya jelaskan perancangan dari alat kami ini, bagaimana cara kerjanya nantinya. Pertama itu perlu adanya power, maka di sini kami akan memakai ESC, Electronic Speed Controller, yaitu dia akan menyediakan daya untuk motor brushless. Mereka
menerima sinyal dari Arduino Uno dan menerjemahkannya menjadi perintah kecepatan untuk motor brushless ini. Jadi itu adalah tugas CSC sebagai power, daya. Kedua itu sensor. Sensor yang dipakai di sini adalah IMU, Inertial Measurement Unit, memberikan informasi tentang sikap drone, yaitu pitch, roll, dan yaw. Kemudian ada nih juga GPS untuk melacak lokasi dan kecepatan drone lewat antena ini. Jadi keduanya untuk Arduino ini, mendukung Arduino ini. Kemudian saya akan menjelaskan microcontroller, yaitu Arduino itu sendiri. Berfungsi sebagai unit pemrosesan pusat atau CPU dari sistem ini. Ini menerima data sensor dan menghasilkan perintah kecepatan motor. Kemudian 4. Wireless communication, yaitu ini. Modul nirkabel memungkinkan kontrol jarak jauh dan komunikasi antara Arduino dan stasiun kontrol darat. Kelima, kontrol algoritma, yaitu kemampuan dari Arduino memproses data sensor dan menghasilkan perintah kecepatan motor menggunakan kontrol algoritma atau algoritma kontrol yang sesuai. Ini dapat mencakup algoritma untuk stabilitas, kontrol ketinggian, kontrol posisi, atau navigasi waypoint. Terakhir, propeller atau baling-baling pada motor brushless. Bertanggung jawab untuk menghasilkan dorongan dan memberikan angkat. Konfigurasi baling-baling bersama dengan perintah kecepatan motor Arduino menentukan perilaku dan kinerja drone secara keseluruhan. Jadi secara ringkas, gambar ini menerangkan sistem drone mandiri dan otonom, mencakup struktur quadcopter dengan motor brushless dan propeller atau baling-baling untuk propulsi. Arduino berfungsi sebagai otak sistem, mengolah input sensor dan menghasilkan perintah kecepatan motor untuk mengontrol pergerakan drone. Komunikasi nirkabel atau wireless ini difasilitasi melalui modul terpisah, memungkinkan kontrol jarak jauh dan umpan balik real time dari stasiun kontrol darat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.